أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala di malam hari ini, malam yang ke-22 di bulan Ramadan ini. Allah masih memberikan kepada kita semangat, Allah masih memberikan kepada kita kesehatan, sehingga kita bisa memakmurkan malam Ramadan ini dengan berbagai aktivitas amal soleh. Mudah-mudahan setiap aktivitas yang kita lakukan di malam hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, bagaimana Nabi SAW memberikan kepada kita sebuah contoh bagaimana beliau wasyadda mi'zarahu. Jadi ketika memasuki di 10 hari terakhir bulan Ramadan, wasyadda mi'zarahu, beliau mengencangkan ikat pinggangnya. Ya. Apa maksud Nabi SAW mengencangkan ikat pinggangnya, Bapak Ibu? Ini maknanya bukan karena Nabi saum 20 hari kemudian jadi kurus begitu. Bukan. Ya, bukan itu. Tapi maknanya adalah wasyadda mi'zarahu, Nabi mengencangkan ikat pinggangnya, menunjukkan memang ketika di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, semangat beliau untuk beribadah semakin tinggi. Sama halnya seperti perlombaan. Biasanya ketika start, ketika awal semangat, lari semua. Tapi ketika sudah mau mencapai finish, mulai berkurang, ya. Makanya di mesin-mesin mulai terlihat, ya, saf-saf jamaah tarawih mengalami kemajuan. Kalau di sini mengalami kemajuan kan? Mengalami. Ya, gitu. Jadi mulai mengalami kemajuan, ya. Dulu mah masjid biasa sempit, dan piu jamaah teh. Tapi ketika di 10 hari terakhir mulai masjidnya asal agak dari karena yang tentunya mulai sedikit. Baik, sahabat-sahabat sekalian, pada malam hari ini kita akan membahas, ya, menguatkan kembali tentang perjalanan hidup. Ya. Ada sebuah doa yang diajarkan di dalam Al-Quran, dan doa ini harus kita senantiasa baca, karena doa ini berkaitan dengan agar kita senantiasa berada di jalan, ya, di jalan kebaikan. Jadi jangan sampai kita sudah bagus di awalnya, di tengahnya bagus, di akhirnya kemudian terperosok. Jangan sampai begitu. Nah, tapi bagaimana kita berusaha menjaga konsistensi, menjaga keistiqomahan. Di awal kita sudah bagus, pernah bagus, sampai akhir juga kita bagus, ya. Nah, ada sebuah doa di mana doa ini saya temukan di dalam surat Al-Imran ayat 8. Ini doa ini ada dalam surat Al-Imran ayat 8. Ya. Hafal doanya? Yang mana doanya? Adik-adik, ada yang mau menyebutkan doanya? Di surat Al-Imran ayat 8. Cok, baca. Baik, ya. Rabbana, ya Allah, la tuzigh qulubana. Jangan engkau jadikan hati kami condong, ya, condong kemana? Condong kepada kesesatan.
ba'da idh hadaitana, setelah Engkau memberikan petunjuk kepada kami, wa hab lana min ladunka rahmah, dan berikanlah, hadiahkanlah kepada kami dari sisimu rahmah, kasih sayang. Innaka antal wahhab, karena sesungguhnya Engkaulah Maha Pemberi karunia itu. Ya, ini jadi doa yang senantiasa kita baca. Ada dalam surat Al-Imran ayat 8. Ya. Ada dua hal yang kita minta sama Allah dalam doa ini. Apa yang kita minta sama Allah? Yang pertama adalah la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Jangan kau condongkan kami kepada kesesatan setelah memberikan hidayah. Ya. Wa hab lana min ladunka rahmah, dan berikanlah kepada kami rahmat. Jadi ada dua yang kita minta sama Allah. Ya, yang kita minta sama Allah ada dua. Yang pertama apa? Jangan condong kepada kesesatan. Kemudian yang kedua, memohon untuk diberikan rahmat. Ya. Wa hab lana min ladunka rahmah. Berikanlah kepada kami rahmat. Ini ada dua yang kita minta sama Allah. Baik, sahabat-sahabat sekalian, kita akan lihat terkait dengan doa ini. Ya, kalau kita cek doa ini disimpan di mana? Di surat apa? Bukan di surat apa? Surat Ali Imran. Ya. Jadi doa ini itu secara letak doa tersebut disimpan di dalam surat Ali Imran. Nah, pertanyaannya kenapa? Ya. Kenapa doa ini disimpan di dalam surat Ali Imran? Sering kita bahas kaitan dengan tema besar, ya. Jadi tema besar surat Ali Imran ini bicara tentang apa? Tahu? Yang menjawab ada door prize? Apa? Tema besar surat Ali Imran. Keluarga Imran. Baik. Yang lain? Jadi tema kita kan stay on the track begitu, ya. Nah, kita temukan di dalam surat Al-Imran ini ada satu doa tuh. Yang tadi dibaca, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Pertanyaannya, ini yang kita akan coba gali, ya, kita akan dalami. Doa ini ternyata disimpan oleh Allah di dalam surat Al-Imran. Maka coba kita gali dulu. Surat Ali Imran itu temanya bicara tentang apa? Apa? Tentang keistiqomahan. Apa lagi? Adik-adik kan jawab? Tentang keluarga. Masya Allah. Hei, ya, keluarga siapa? Ya, keluarga Pak Imran, ya. Hei, ya. Nah, apa tema besar dari surat Ali Imran ini? Surat Ali Imran ini tema besarnya bicara tentang apa? Bicara tentang keteguhan hati. Ya, gitu. Jadi tema besar surat Ali Imran ini bicara tentang keteguhan hati. Ya, boleh juga tadi bicara tentang keistiqomahan, boleh, ya, gitu. Nah, kita lihat apakah betul surat Ali Imran ini bicara tentang keteguhan hati? Ya. Ya, surat Ali Imran bicara tentang keteguhan hati, karena nanti kita akan temukan di dalam surat Ali Imran kisah-kisah yang menggambarkan tentang kekuatan prinsip, ya, bagaimana keteguhan hati mereka mempertahankan prinsip mereka. Kita lihat misalkan di dalam surat Ali Imran, keteguhan hati istrinya Imran. Ya, siapa istri Imran, Pak? Bu Imran. Ya, betul, ya. Istrinya Imran itu Bu Imran. Ya, Bu Imran. Nama dia siapa? Hannah. Ya. Jadi nama aslinya itu adalah Hannah.
Lihat bagaimana keteguhan hati seorang henna di dalam surat Al-Imran ayat 35. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idz qalat imra'atu Imran rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharrara." Ya. Idz qalat imra'atu Imran, ketika istrinya Imran berkata, "Rabbi ya Allah, inni nadartu, sesungguhnya saya bernazar laka kepadamu ma fi batni, apa yang ada dalam perutku, muharraran." Apa itu muharraran? Muharraran itu adalah orang yang diwakafkan, ya. Jadi seorang ibu yang ingin mewakafkan anaknya, jadi anak itu full untuk Islam gitu. Itu muharraran. Ya, jadi muharraran itu dibebaskan, ya, sehingga anaknya tidak sibuk dengan urusan duniawi dan sebagainya, fokus saja, ya, fokus beribadah, taat di masjid gitu. Itu muharraran. Nah, ketika istrinya Imran ini mengandung, ya, hamil, itu bagaimana keteguhan hati istrinya Imran sampai dia mengatakan inni nadartu laka ma fi batni muharraran. Ya, ini luar biasa. Baik, itu ya, Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, ya. Jadi pelajaran pertama, bagaimana surat Al-Imran ini menggambarkan tentang keteguhan hati seorang Hannah, ya, atau seorang istrinya Imran. Ya, keteguhan hati itu apa? Keteguhan hati untuk menjadikan anaknya orang yang sholih, orang yang taat. Walaupun nanti ternyata ketika yang lahir laki-laki perempuan. Padahal yang diharapkan siapa? Laki-laki. Ya. Jadi harapannya yang lahir itu laki-laki karena itu tugasnya untuk menjaga masjid. Tapi ternyata yang lahir anak perempuan. Ya. Tapi tetap karena dia sudah bernazar, laksanakan. Makanya nanti dalam syariat itu, Bapak Ibu sekalian, apakah nazar itu diperbolehkan dalam syariat kita? Boleh. Ya. Ada dalilnya terkait dengan nazar dan itu diperbolehkan. Hanya nazar dalam syariat Islam itu ada catatan. Apa catatannya? Yang pertama, tidak boleh bernazar dengan hal-hal yang dilarang. Ya, gitu. Misalkan Bapak bernazar, saya mau nazar, saya mau zina. Itu hal dilarang, nggak boleh. Ya, ini nazarnya hal yang dilarang. Kalau saya keterima, misalkan ya ada orang bernazar, kalau saya keterima di perusahaan internasional yang gajinya 30 juta gitu, maka saya bernazar saya akan meninggalkan salat subuh. Boleh nggak? Ya, itu nazar yang dilarang, nggak boleh. Ya, tidak boleh. Gitu. Yang kedua, boleh bernazar, tapi syaratnya usahakan nazarnya itu yang mungkin bisa kita laksanakan. Jangan sampai nazar dan nazarnya sesuatu yang sulit untuk dilaksanakan. Nanti berat. Ya, misalkan Bapak nih, ada orang yang sakit, kemudian dia bernazar, ya Allah, kalau saya sehat, ya saya bernazar, saya akan potong satu ekor sapi. Itu masih mungkin kayak gitu ya, masih mungkin itu ya. Ini mah yang tidak mungkin gitu. Ini berat untuk kita laksanakan. Saya pernah, Bapak Ibu, ini ada seorang mahasiswi, ya, ada mahasiswi dalam majelis, ya, dalam satu majelis, kemudian dia pada saat itu saya membahas tentang bab nazar gitu. Ternyata si mahasiswi ini itu dia pernah sakit dan sakitnya lumayan lama. Ya, jadi kalau orang sakit biasanya kan apalagi sakitnya lama, ya dia akan melakukan segala hal. Salah satunya ya dia bernazar. Apa nazar dia? Nazar dia, ya Allah, kalau saya sembuh, kalau saya sehat, saya tidak akan nikah. Itu nazar. Ya, jadi kalau saya sehat, saya tidak akan nikah. Ya, ternyata ya, sakit yang sudah bertahun-tahun dia derita, dengan izin Allah sembuh, sehat. Ya. Kemudian bagaimana dengan nazarnya? Bahwa nazarnya dia tidak akan menikah, cuma apa?
berat sorangan ya kan. Ya. Jadi itu terlalu berat, jangan. Dan itu menyalahi syariat kan nggak boleh. Dalam Islam itu tidak boleh membujang, itu nggak boleh. Ya, di sini ada masih bujangan? Main nama. Ya, ini masih anak-anak gitu ya. Tidak boleh membujang kan? Tidak boleh membujang, harus menikah. Yang sudah nikah saja Tidak boleh meludah. nikah lagi gitu. Ya, itu tidak boleh ya, tidak boleh membujang. Nah jadi Bapak Ibu sahabat-sahabat sekalian, gitu ya. Nah, jadi kalau mau bernazar silahkan. Satu, tidak boleh bernazar dengan sesuatu yang dilarang oleh Allah, sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Kayak tadi ya, bernazar kalau tercapai keinginan saya, terkabul keinginan saya akan ninggalin sholat, itu nggak boleh. Ya, gitu. Kemudian yang kedua, silahkan bernazar, tapi bernazar dengan sesuatu yang mesti kita laksanakan. Ya, misalkan bapak melihat anaknya melihat anak bernazar, kalau anak saya bisa hafal Quran 30 juz, saya bernazar ya Allah, saya akan ngasih makan 10 orang miskin. Akan masih mungkin, ya, gitu. Jadi ya, nah istrinya Imran bernazar, nazarnya itu menjadikan mewakafkan anaknya supaya anaknya fokus untuk menjadi orang yang ahli ibadah. Ya. Nah ini bagaimana keteguhan hati seorang istri Imran. Kemudian di dalam surat Ali Imran juga berbicara tentang keteguhan hati kaum Hawari. Ya, siapa kaum Hawari itu? Kaumnya Nabi Isa. Ya, kaumnya Nabi Isa. Falamma ahassa Isa minhumul kufra, maka tatkala Isa alaihissalam mengetahui keingkaran mereka, ya, qala, beliau berkata, man ansari ilallah, siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk menegakkan agama Allah? Qala al-hawariyun nahnu ansarullah. Ya, kaum Hawari ini mereka mengatakan kami adalah penolong-penolong agama Allah. Nah, jadi walaupun mereka mendapatkan ujian keimanan, ya, walaupun mereka jumlahnya minoritas, sedikit jumlahnya, ya, dikejar-kejar, tapi mereka luar biasa teguh hati mereka untuk bersama Nabi Isa alaihissalam. Ya. Itu kisah yang kedua. Kisah yang ketiga tentang keteguhan hati siapa? Tentang keteguhan hati ahli Badar. Kalau tadi keteguhan hati Hawariyun itu ada di surat Al Imran ayat 52. Kalau tentang keteguhan hati ahli Badar itu ada di surat Al Imran ayat 13. Ya. Surat Al Imran ayat 13. Jadi bagaimana keteguhan hati orang-orang yang berada dalam perang Badar. Awalnya teman-teman semua, awalnya jumlah kaum muslimin itu berapa orang? 300. Awalnya, ya, kurang lebih 1.000 orang. Ya, kurang lebih 1.000 orang. Tapi di tengah perjalanan ada provokator yang kemudian menggembosi. Kata provokator ini, kamu jangan pergi perang. Kalau kamu pergi perang, nanti istrimu sama siapa? Kalau kamu mati, saya istri sama siapa? Kamu jangan pergi perang. Kalau kamu pergi perang, nanti hartamu gimana? Nah, digembosi. Akhirnya kurang lebih sekitar 700 orang mundur, gitu. Ya, tersisa hanya 313 orang. Mereka yang sampai di perang perang Badar, dan mereka yang berjuang melawan orang-orang kafir yang pada saat itu jumlahnya kurang lebih sekitar 1.000 orang. Bayangkan bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin jumlahnya 300 orang, orang kafir jumlahnya 1.000 orang. Kalau bapak-bapak ada di barisan 300 orang, kira-kira maju atau mundur? Iya. Ya, yakin akan maju dengan melihat jumlah pasukan jumlahnya 1.000 orang, kemudian juga mereka membawa peralatan perang dan sebagainya. Ini jumlahnya hanya 300 orang. Ya, yakin maju atau mundur?
Maju. Ya. Nah, lihat 300 orang inilah orang-orang yang mereka memiliki prinsip, memiliki keteguhan hati. Mereka tidak mundur seperti kawan-kawannya yang lain yang ketakutan karena urusan dunia. 300 orang inilah yang kemudian mereka berada dalam barisan perang menghadapi orang-orang kafir. Sampai Quran menggambarkan satu orang banding berapa? Satu banding Perang Badar itu 30. 1:10. Ya, jadi satu orang berbanding 10 orang kafir. Jadi kekuatan satu orang itu bisa menandingi 10 orang. Menunjukkan apa? Menunjukkan 300 orang ini bukan orang-orang sembarangan. Orang-orang yang punya prinsip, teguh hatinya, ya, dan keimanannya yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Hadirin jamaah rahimakumullah. Ini pelajaran dari ahli Badar. Ya, ahli Badar yang jumlahnya 300 orang itu mereka tidak ciut ketika melihat jumlah pasukan yang lebih banyak dari mereka. Yang jumlahnya kurang lebih sekitar 1000 orang. Nah, yang keempat kisah tentang keteguhan hati siapa? Ahli Uhud. Ya, mereka yang ikut dalam perang Uhud. Bapak Ibu, ketika perang Uhud, kaum muslimin menang atau kalah? Menang atau kalah? Ya, dalam perang Uhud awalnya menang, kemudian kalah, kemudian menang lagi, ya, kemudian menang lagi. Nah, apa yang menyebabkan kekalahan kaum muslimin ketika perang Uhud? Ada dua, ya, ada dua penyebab kekalahan kaum muslimin, ya, dan ini pelajaran penting bagi kita. Ya, pelajaran penting bagi kita, bagi orang-orang yang beriman. Dalam perang Uhud itu ada dua penyebab yang menyebabkan kekalahan kaum muslimin. Apa penyebab yang pertama? Penyebab yang pertama itu adalah karena durhaka kepada Rasulullah. Itu penyebab pertama. Ya, kekalahan kaum muslimin di perang Uhud itu karena mereka durhaka kepada Rasulullah. Apa pesan Nabi? Ya. Pesan Nabi kepada kurang lebih sekitar 50 pemanah, kalian tidak boleh meninggalkan tempat ini baik menang maupun kalah. Tapi apa yang terjadi? Mereka meninggalkan. Ya. Artinya apa? Mereka sudah durhaka kepada Rasulullah. Ini teman-teman semua, ya. Kalau saat ini kaum muslimin mengalami kekalahan dalam peperangan, itu penyebab pertamanya apa? Penyebab pertamanya adalah karena durhaka kepada Rasulullah. Ya, gitu. Kemudian yang kedua, penyebab kekalahan kaum muslimin itu adalah ketika mereka sudah sibuk dengan ghanimah. Ya, jangankan ghanimah dalam perang, Pak. Ya, orang bagi-bagi takjil ke sekamnya. Ya, palibut dan situ bagian ya, itu baru perkara kecil gitu. Apalagi bicara tentang ghanimah. Ya, jadi 50 orang pemanah melihat teman-temannya yang di bawah sudah berebutan ghanimah, yang 50 orang ini kan mulai berbisik-bisik kepada yang lainnya. Lamun orang di luhur kabagian mualir. Kan begitu. Ya. Akhirnya satu dengan yang lain saling menguatkan. Ayo, sudah menang, kita sudah menang, yuk kita turun aja. Ya, akhirnya mereka turun, tersisa hanya beberapa orang di atas bukit itu. Mereka turun, kemudian mereka sibuk mencari ghanimah. Ya, kecerdasan Khalid bin Walid, ya, makanya dijuluki dengan si mata elang gitu ya. Jadi Khalid bin Walid itu dijuluki dengan si mata elang karena saking tajamnya pandangan Khalid bin Walid itu. Ya. Melihat para pemanah itu, para penembak itu turun,
Khalid kemudian bikin strategi, ya, mengelilingi bukit, kemudian menyerang di atas bukit. Ya, ketika bukit tersebut sudah dikuasai oleh Khalid bin Walid dan pasukannya, maka kaum muslimin diserang dari dua arah, dari arah atas dan dari arah bawah, dikencet gitu. Ya, sampai akhirnya apa yang terjadi, Rasulullah SAW beliau sampai terluka, bahkan giginya sampai patah. Ya. Nah, jadi itu penyebab kekalahan ketika perang Uhud itu. Yang pertama karena durhaka kepada Rasulullah SAW, kemudian yang kedua adalah karena sibuk dengan dunia. Ya, sibuk dengan dunia. Ya, jadi orientasi sudah berubah. Ya, kalau yang awalnya orientasi akhirat, kemudian berubah jadi orientasi dunia, udah. Ya, itu akan kalah ini. Itu ya, Bapak Ibu sahabat-sahabat sekalian. Nah, itu ada di dalam surat Ali Imran tentang kisah perang Uhud ini, ada dalam surat Ali Imran ayat 122. Nah, jadi ada 4 kisah. Ya, ada 4 kisah dalam surat Ali Imran. Yang 4 kisah ini bicara tentang keteguhan hati. Ya, yang pertama kisah siapa? Kisah Hana, kisah istrinya Imran. Bagaimana keteguhan hatinya untuk melahirkan anak yang soleh. Ya. Kemudian yang kedua kisah siapa? Hawariyun. Ya, kaum Hawariyun, pengikutnya Nabi Isa alaihissalam. Ya. Kemudian yang ketiga ahli Badar. Ya, ahli Badar. Bagaimana mereka tidak mundur walaupun jumlah mereka sedikit. Kemudian yang keempat ahli Uhud. Nah, 4 kisah ini bicara tentang keteguhan. Ya, keteguhan hati. Makanya tema besar dari surat Ali Imran ini bicara tentang keteguhan hati. Karena teman-teman, nanti ujian itu ada 2. Ada ujian yang sifatnya ujian duniawi, ada ujian yang sifatnya ujian iman. Ya, gitu. Ada orang yang ketika diuji dengan harta, ya, ketika diuji dengan harta dia merasakan bahwa dia sedang diuji gitu. Tapi banyak orang yang tidak merasa ketika dia diuji dengan ujian keimanan. Dulu orangnya jujur, tapi ketika berada di lingkungan yang suka berbohong, akhirnya kemudian dia kabawa bohong. Berarti dia tidak lulus ujian keimanannya. Ya, gitu. Jadi kan kalau ujian itu menimpa harta, teman-teman semua, itu kita bisa merasakan bahwa kita sedang diuji gitu. Tapi kalau ujian yang menimpa keimanan seringkali nggak dirasakan kalau kita sedang diuji. Itu yang harus hati-hati. Ya. Bapak di dompet punya uang, ada 100.000, ada 50.000, ada 20.000. Kemudian bilang yang 50.000 karena lo keicalna. Jadi merasakan nggak kehilangan sesuatu? Karaos bisa, bahkan bisa jadi rame itu. Tapi ketika ujiannya menimpa kepada keimanan, itu banyak orang yang jempling, bahwa lama getol ke masjid, rajin ke masjid, nama tara, kan ada musibah. Ya. Jadi ada musibah yang bisa menimpa kepada harta, ada musibah yang menimpa keimanan. Yang sering dirasakan itu musibah ketika menimpa harta atau menimpa iman? Menimpa harta, menimpa iman, karena dirasakan. Ya, hari-hari. Dulu getol ke masjid, gitu ya, rajin sholat di masjid, nama tara, biasa. Masih tanya, nah tara ke masjid, sibuk, biasa. Padahal orang itu sedang kena musibah. Ya. Nah, itu ya kisah dalam surat Al-Imran. Nah, sekarang kita masuk dalam pembahasan doa ini. Jadi dalam doa ini ada 2 yang kita minta sama Allah. Yang pertama, la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya. La tuzigh qulubana. Ya, la tuzigh itu bayangin ya kalimatnya, la tuzigh, la itu nanti la itu ada 2 maknanya ya. Ada la nahiyah, ada la nafiyah. Kalau la nahiyah itu la-nya la larangan.
Kalau la nafiyah, la-nya meniadakan. Jadi nanti kalau dalam Quran menemukan kalimat la gitu ya, jadi la. Nah, itu bisa dua maknanya. Bisa la maknanya larangan, ya, seperti apa? Wala taqrabuz zina. Janganlah mendekati zina. Yang dilarang apa? Dekat-dekat. Yang dilarang apa? Mendekati. Ya. Jadi janganlah mendekati zina. Jadi yang dilarang itu mendekati zina. Ya. Kalau zinanya ya. Mendekatinya saja tidak boleh, apalagi berbuat zina. Itu la-nya larangan. Ya. Ada contoh yang lain nggak? La-nya larangan gitu. Jadi la taqrabuz zina, jangan mendekati zina, apalagi? Apa? La Tardum. la tahdub, ya. La tahdub walakal jannah. Jangan marah, ya, surga untukmu. Nah, gitu ya. Jadi surga itu bagi orang-orang yang tidak suka marah. Ya. Kalau yang suka marah di surga mah. Itu ya. Jangan makan tadi hadis Nabi kan. Jangan marah, surga untukmu. Menunjukkan bahwa orang-orang yang masuk surga mah orang-orang yang marah. Ya. Dalam Quran ada lagi ayat wala ta'kulu amwalakum bil batil. Janganlah kalian makan harta dengan cara yang batil. Bagaimana dengan cara yang batil itu? Nipu, bohong, riba, gitu ya, curang, itu batil. Ya, jadi kalau kita mendapatkan harta dengan cara yang tadi, itu batil. Ya, jadi jangan sampai kita mendapatkan harta dengan cara ngebohong, ya, dengan cara berbohong, itu tidak boleh. Ya. Tulisan Pertamax hari isina, ya, ini pertalite gitu kan, ya, minyak 1 liter, ya, padahal isinya 720. Tuh, itu kalau untungnya atau hartanya dimakan gitu ya, itu harta yang batil itu harta yang batil, haram, ya, haram. Di wala taqulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kalian memakan harta kalian dengan cara yang batil, enggak boleh. Ya, di sini bapak-bapak yang jualan, yang dagang itu jangan berbohong. Ya, karena kalau bapak berbohong enggak akan berkah hasilnya. Jangan berkah. Ya, gitu. Dan justru bisa jadi malah akan menimbulkan kemudaratan untuk kita. Makanya kalau ditanya sama pembeli, ya, Kang, Pak, dikirakan nanti ya bapak teh tos pintu lagi sakit tuh, ya, padahal pintu lagi sakit tuh, ngomong tuh, ya misalkan ada orang nawar dagangan kita, ya, kemudian kita bilang atau abdi itu janak untung, pintu lagi sakit tuh, padahal misalkan pintu lagi sakit tuh ngomong tuh, ya. Enggak usah kita bilang begitu. Tinggal aja kita bilang lu sudah biasa, belum bisa. Kan begitu aja. Ya, jangan sampai kita berbohong. Bahkan kadang-kala ada orang yang berbohong untuk menutupi kebohongannya sampai pakai sumpah. Ya. Mang, bisa berhati itu demi Allah. Ya, kadang ditambah gitu kan, demi Allah, demi Rasulullah. Jadi itu lagi 20.000, padahal udah jelasnya 10.000 gitu. Nah itu nggak usah, ya, nggak usah. Makanya Nabi SAW bagaimana kejujuran beliau dalam berdagang, sampai akhirnya kemudian Siti Khadijah tertarik dengan akhlak Rasulullah SAW. Baik, ya. Nah itu ya, jadi la maknanya adalah larangan. Nah yang kedua tadi ada la maknanya apa? Meniadakan. Nah, meniadakan. Contoh apa? Contoh la ilaha illallah. Ya. Tidak ada Tuhan. Meniadakan ya. La ilaha, tidak ada Tuhan.
Tuhan. Ada Tuhan nggak? Ada. Hmm? Ada. Ada Tuhan nggak? Ada. Nah, ya. La ilaha, tidak ada Tuhan. Menunjukkan memang Tuhan itu banyak. Maka kemudian dihapuskan semua Tuhan-Tuhan itu. Ditiadakan semua. Ya kan, ada orang yang menuhankan matahari, ada yang menuhankan pohon, ada yang menuhankan batu, ya. Ada yang menuhankan manusia nggak? Ada menuhankan manusia. Ada yang menuhankan apa lagi? Apa? Api, betul ya, menuhankan api. Terus apa lagi? Menuhankan dunia. Menuhankan apa lagi? Game. Ada yang menuhankan game di sini? Jabatan. Menuhankan jabatan. Nah, jadi Tuhan itu banyak. Maka kemudian la ilaha ditiadakan semua, dihapus semuanya. Nah, maka kemudian illallah ditetapkan hanya satu, yaitu Allah. Itu namanya la nafiyah. Nah, dalam doa ini ada huruf la. La-nya maknanya adalah nahiyah, larangan. Ya, janganlah engkau condongkan kami. Ya, berarti di sini ketika kita berdoa, ya, kita berdoa kepada Allah dengan sebuah kalimat Rabbana la tuzigh qulubana, ya Allah, jangan engkau condongkan hati kami kepada kesesatan. Berarti Bapak Ibu sedang memerintahkan Allah. Betul nggak? Ya kan? Ya Allah, janganlah. Nah, kan berarti Bapak Ibu sedang memerintahkan Allah. Boleh nggak? Boleh nggak memerintahkan Allah? Ya Allah, berikan saya harta. Ya Allah, jangan sesatkan saya. Boleh nggak? Merintah Allah berani gitu. Ya. Nah, jadi walaupun bentuknya perintah atau bentuknya larangan, kalau dari bawah ke atas itu bukan perintah, ya, tapi itu doa. Ya, jadi kalau dari atas ke bawah baru itu namanya perintah, tapi kalau dari bawah ke atas itu namanya doa. Ya, contoh anak kita bilang begini, Bu, masakin masakan, buatkan nasi goreng, perintah bukan? Perintah. Boleh nggak anak perintahkan ibunya? Suka perintah ibu nggak? Ya, kan nggak boleh merintahkan ibu. Tapi ketika seorang anak dia bilang, Bu, tolong bikinkan nasi goreng, itu kan perintah. Tapi karena dari bawah ke atas namanya bukan perintah, tapi doa. Ya, makanya terserah mau dibuatkan oleh ibunya silakan, enggak juga nggak apa-apa. Dari nama doa. Ya, cuma doa. Nah, kita masuk. La tuzigh, ya. Tuzigh itu dari kata zaig. Az-zaighu itu maknanya adalah al-mailu 'anil istiqamah, ya. Orang yang menyimpang dari keistiqomahan, itu namanya zaigun. Ya, jadi dalam doa ini kita minta sama Allah agar Allah memberikan keteguhan kepada kita. Bapak Ibu yang hadir malam hari ini, tahu nggak nanti meninggalnya dalam kondisi apa? Nggak tahu. Ya, kita tidak tahu bagaimana meninggalnya kita. Ya, bisa jadi ada orang yang dulunya ahli ibadah tapi meninggalnya justru su'ul khatimah, kan bisa begini. Ya. Bagaimana dalam buku yang ditulis dalam buku namanya itu Tamasya ke Negeri Akhirat, itu ada kisah. Ya, ada kisah seorang anak muda, kerjanya apa? Kerjanya marwat masjid. Sehari-hari dia mengumandangkan azan, dia mengimami kaum muslimin sholat. Pekerjaannya sehari-hari itu. Tapi suatu ketika muazin ini ketika dia naik ke atas, karena kalau zaman sekarang kan kalau azan gak usah naik kenteng gitu kan. Ya, kalau sekarang tinggal di speaker saja, ya, di mix saja langsung kedengaran keluar. Kalau dulu kalau azan itu harus naik ke atas. Nah, orang ini naik ke atas mau azan. Ketika mau azan, ternyata di ujung sana dia melihat ada seorang wanita cantik. Ya,
Mungkin inilah yang disebut dengan apa namanya, cinta pertama. Bahasa Inggrisnya apa? First love. Nah itu. Ya mungkin itulah cinta pertama. Jadi ketika melihatnya langsung, karena hati. Ya, pernah nggak Bapak merasakan itu Pak? Sering berawal. Sering. Bukan pernah sampai sering Mas. Tiap hari. Ya, itu kalau seorang laki-laki tiba-tiba ketika melihat perempuan dan langsung karena hati, wah udah gitu. Lupa itu apa, susah melupakannya itu. Bisa melupakannya. Nah si laki-laki ini ketika melihat wanita itu langsung ya, pertama langsung teringat Bapak Ibu, tiap hari mengingat si wajah wanita itu. Teringat terus. Ya. Sampai akhirnya apa yang terjadi? Si marbot Mesir ini kemudian dia memberanikan diri untuk mendatangi rumah si perempuan tersebut. Didatangilah si rumah perempuan tersebut, kemudian terjadilah dialog, bincang, ngobrol gitu. Ternyata setelah ngobrol enak, nyaman tuh. Ya, nyaman. Akhirnya si laki-laki itu yang memang mungkin itu cinta pertama dia begitu suka dengan si wanita itu, dan si wanitanya pun ternyata senang sama si laki-lakinya. Nah, dan marbotnya ini good looking kan. Ya, gitu. Nah, akhirnya kedua orang ini saling mencintai Bapak Ibu. Si laki-lakinya cinta kepada perempuan itu, perempuan juga cinta sama si laki-lakinya. Kemudian singkat cerita, si laki-laki ini, si marbot Mesir ini ngajak nikah. Ya, ketika mau ngajak nikah, si perempuan baru ngomong, ya, saya juga senang cinta sama kamu. Tapi ada satu hal yang menghalangi saya dengan engkau. Apa itu? Kita beda agama. Beda agama. Si laki-lakinya Muslim, marbot Mesir, ya, ternyata si perempuannya Nasrani, agamanya Nasrani. Tapi lihat Bapak Ibu, ya, makanya kenapa ada apa? Syair atau apa ya? Ya, atau ya syair kalau tidak salah, bahwa cinta itu bisa membutakan, ya, gitu kan? Nah, gimana? Ada yang hafal nggak redaksinya gitu? Ya, bahasa Arab itu. Jadi dalam bahasa Arab ada itu. Jadi cinta yang berlebihan itu akan membawa kebutaan. Ya, orang kalau sudah saking cintanya buta dia. Nggak mau dengar tuh, nggak mau. Dinasehati, jangan, dia mau begini. Enggak, saya sudah saking cintanya sama dia. Ya. Tentu bapak-bapak pernah mengalami nggak kayak gitu ya? Enggak ya, alhamdulillah. Biasa aja cintanya gitu ya. Biasa aja, jangan berlebihan. Ya. Karena kata Ali bin Abi Thalib, kalau kita cinta dan cintanya berlebihan, maka satu saat bisa jadi memunculkan kebencian. Ya. Jadi kalau mencintai, cintailah sewajarnya. Karena cinta yang berlebihan akan melahirkan kebencian. Ya, begitupun benci. Kalau kita benci seseorang, bencilah sewajarnya. Ya, karena benci yang berlebihan akan melahirkan cinta. Ya, gitu. Makanya bapak-bapak, ya, kalau benci kepada pemimpin, benci yang sewajarnya. Tong benci teuing. Bisi jiwa kuma malah kadukung. Ya, itu ya Bapak semua. Jadi singkat cerita, ternyata ya karena saking cintanya si laki-laki ini kepada wanita tersebut, akhirnya apa? Akhirnya si laki-laki ini murtad. Bayangkan, Alhamdulillah ini. Jadi kisah nyata. Itu saya baca dalam buku tersebut. Ya, itu kisah nyata. Jadi si laki-laki ini murtad demi apa? Demi menikahi si wanita itu. Ya, jadi demi menikahi si wanita itu, si laki-laki ini rela dia untuk murtad, keluar dari agama Islam. Akhir singkat cerita, dibuatlah pertemuan keluarga. Kemudian mereka bikin acara untuk pernikahan. Ya, kemudian hari H
ya, mereka melaksanakan akad pernikahan, ya. Mereka nikah, kemudian mereka hiburan, bikin resepsi dan sebagainya. Setelah resepsi, kemudian si laki-laki dan perempuan ini, pengantin ini, mereka pulang ke rumahnya. Ya, masih di sore hari, belum malam hari. Ketika di sore hari, kemudian sang suami, si laki-laki yang murtad itu, dia naik ke rumahnya yang lantai kedua. Ya, nggak tahu apakah mau ngambil jemuran atau apalah, gitu ya. Nggak dijelaskan. Naik ke lantai kedua, tiba-tiba apa yang terjadi? Ketika dia naik lantai kedua, terpeleset, ya, terpeleset, kemudian jatuh dan akhirnya meninggal. Coba, rugi tuh Pak, rugi pisan, gitu. Ya, dia belum merasakan bagaimana nikmatnya si wanita itu, dan dia pun ya sudah keluar dari Islam dan dia mati dalam kondisi murtad. Nauzubillah min dzalik. Ya. Padahal tadi apa kerjanya apa tadi? Berbuat kaderis Membuat masjid. Aris kan. Ya, gitu. Mungkin insyaallah lah. Membuat masjid Al-Muhajirin insyaallah benar-benar istiqomah. Amin. Terus nikah itu. Terus nikah ya. Gitu ya, Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian. Jadi ini menunjukkan bahwa kenapa kita mesti meminta kepada Allah, kita mesti berdoa kepada Allah, la tuzigh qulubana. Karena kita nggak tahu perjalanan kita ke depan itu bagaimana, kita nggak tahu. Jangan-jangan di perjalanan ke depan, ya, jangan-jangan kita terpeleset gitu. Makanya kenapa menggunakan redaksi la tuzigh? Tuzigh itu artinya menyimpan. Jadi miring, ya. Jadi kalau ini apa? Air ya. Ini air tegak lurus begini, kemudian dia miring begini. Itu latus itu begitu. Ya. Bahkan dalam kitab dijelaskan doa ini itu sebetulnya berkaitan dengan ketika seseorang menjelang kematiannya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ini doa ini kenapa harus senantiasa kita baca? Karena ini berkaitan dengan bagaimana perjuangan kita ketika menjelang kematian begitu. Ya. Itu peristiwa yang sangat dahsyat kematian itu. Nah, ketika menjelang kematian itu peristiwa yang sangat dahsyat. Jangan sampai kemudian akidah kita melenceng gitu. Ya, akidah kita melenceng. Gitu ya. Nah, makanya di sini redaksinya dengan menggunakan kata la tuzigh qulubana, ya. Bagaimana dalam hadis ya? Dalam hadis Nabi SAW bersabda, "Ma min qalbin", tidak ada satu hati pun, "illa wa huwa baina usbu'aini", melainkan ia berada di antara dua jari dari jari-jari kekuasaan Allah. Wa in syaa'a an yuzighahu azaqahu, jika Allah menghendaki maka dia akan menyesatkannya. Wa in syaa'a an yuqimahu aqamahu, dan jika dia menghendaki maka dia akan meneguhkannya. Ya. Jadi hati kita itu bisa jadi Allah teguhkan dalam agama ini, atau kita disesatkan oleh Allah. Ya, tentu disesatkan oleh Allah karena ada usaha kita untuk menuju kesesatan. Itu untuk nyalakan Allah. Ya, Anda kenapa tak sholat? Dah saya mencari menang hidayah. Ini udah salah. Ya, seakan-akan yang salah Allah, karena Allah belum memberikan hidayah. Padahal bukan Allah belum memberikan hidayah, tapi kitanya mau nggak melaksanakan hidayah itu, gitu. Ya. Nah makanya kemudian wa kana Rasulullah SAW yaqulu, maka kemudian Rasulullah SAW beliau mengajarkan sebuah doa, ya, agar kita senantiasa diberikan keistiqomahan, keteguhan hati dalam agama ini. Beliau mengajarkan sebuah doa, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika. Ya Allah, wahai yang maha membolak-balikan hati, teguhkan hati kami di atas agama. Ya, di atas agama. Ini, ya.
Jadi selain kita membaca Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, kemudian kita pun baca doa Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Karena mudah bagi Allah, hati kita tuh bolak-balik Bapak Ibu. Ya, hati kita tuh mudah bolak-balik. Makanya kita minta sama Allah, jangan sampai kemudian kita melenceng, jangan sampai kemudian kita miring. Baik, itu ya. Kemudian yang kedua, doa yang kita minta sama Allah yaitu agar Allah memberikan rahmat kepada kita. Bagaimana agar kita bisa mendapatkan rahmat? Ya, cara agar kita bisa mendapatkan rahmat yang pertama adalah jadilah orang yang senantiasa berbuat baik. Jadilah orang yang senantiasa berbuat baik. Karena orang yang senantiasa berbuat baik itulah orang yang akan mendapatkan rahmat dari Allah. Ya, jadi jangan lelah Bapak Ibu untuk jadi orang yang senantiasa berbuat baik. Ketika yang lain berbuat kerusakan, kita mau berbuat kebaikan. Udah begitu. Ya, kita melihat bagaimana kerusakan di negeri ini. Dari mulai bawah sampai atas rusak gitu. Ya, rusak. Tapi kita mah nggak usah ikut-ikutan. Kita nggak usah ikut-ikutan. Sudah, kita mau tetap konsisten berada di jalan orang-orang yang senantiasa berbuat baik. Walaupun mungkin kebaikan kita nggak ada apa-apanya. Ya, sok atau Pak, Bu sekarang tuh, ya, apa yang nggak rusak? Ya, pajak dikorup, ya, bensin dioplos, ya, nanti jalan, ya, banyak kerusakan. Tapi tentu kita tidak boleh pesimis, kita tidak boleh berputus asa. Sudah, kita jadilah orang yang senantiasa berbuat baik, walaupun ada kebaikan yang kita anggap ini sepele. Ya, termasuk malam hari ini kita hadir di Masjid Al-Muhajirin ini dalam rangka beriktikaf mendekatkan diri kepada Allah. Ya, ini adalah bagian dari kita menjadi orang-orang yang senantiasa berbuat baik. Ya, bisa jadi Allah tahan murkanya, Allah tahan siksanya, Allah tahan azabnya menimpa ke kota Bandung ini karena apa? Karena Bapak itu masih memakmurkan masjid. Allah tahan. Karena kita tidak tahu, mungkin di sebelah sana, ya, di dekat apa, ya di sebelah sana atau di mana lagi ya, bisa jadi ada orang-orang yang mereka sedang berbuat maksiat. Ya. Dan apa kata bumi? Bumi kan bilang begini. Kalau ada orang yang berbuat maksiat, maka rasanya aku ingin menimpakan, ya, bencana kepada tempat itu. Kan kata bumi begitu. Ya. Tapi terhalang aku memberikan bencana kepada mereka karena ternyata di ujung sana ada orang-orang yang mereka bermunajat kepada Allah, mereka menguburkan masjid. Begitu. Ya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita ingin menjadi orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Allah, maka jadilah orang yang senantiasa berbuat baik. Ya, muhsinin. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah ini dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Ya. Kemudian yang kedua, ini saya persingkat saja ya. Sudah mau habis waktunya. Yang kedua Bapak Ibu, kalau kita ingin mendapatkan rahmat Allah, maka jadilah orang yang senantiasa berjihad dan berhijrah. Ya. Jihadnya non? Ada sanes pengajian ahad. Ini orang jihad, non pengajian ahad. Ya. Jadi jihad itu bersungguh-sungguh, ya, membela agama Allah. Nah, ayatnya ada di surat Al-Baqarah ayat 218. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah. Jadi siapa mereka yang akan mendapatkan rahmat Allah? Orang-orang yang senantiasa berhijrah dan berjihad. Kemudian yang ketiga, siapa mereka yang akan mendapatkan rahmat Allah? Mereka yang senantiasa berada dalam ketaatan. Ya. Jadi orang-orang yang senantiasa berada dalam ketaatan, itulah orang-orang yang akan mendapatkan rahmat Allah.
Nah, sebaliknya, siapa yang akan terhalang? Ya, terhalang. Jadi siapa yang akan terhalang dari mendapatkan rahmat Allah? Siapa mereka? Yang pertama adalah mereka yang berbuat syirik. Jadi mereka yang berbuat syirik, itulah mereka yang terhalang mendapatkan rahmat Allah. Walaupun mereka saum, mereka sholat, tapi kalau masih percaya sama jimat, terhalang dari mendapatkan rahmat Allah. Ya. Kemudian yang kedua, siapa yang akan terhalang dari mendapatkan rahmat Allah, yaitu pemimpin yang mengajak rakyatnya ke neraka. Ada yang kayak gini nggak? Ada nggak pemimpin yang ngajak rakyatnya bawahannya ke neraka? Ada. Ya. Kalau di perusahaan, di lembaga, ketika dia sebagai seorang bos ngajak bawahannya, ayo orang korupsi babarengan. Berarti pemimpin itu mengajak bawahannya ke neraka. Iya, tidak mungkin di bawahan tuh. Ya, bawahan bilang sama bos orang korupsi babarengan yuk. Mungkin malu mungkin. Ya, yang mungkin itu dari atas ke bawah. Ya, dari atasan ke bawah kan gitu itu bisa saja. Nah, kemudian yang ketiga, yang terakhir, yang ketiga, siapa mereka yang terhalang dari rahmat Allah, yaitu mereka yang berputus asa. Ya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Ya. Jadi itu Bapak Ibu ya, ada doa yang kita minta sama Allah. Yang pertama agar Allah berikan kita keteguhan dalam beragama, dalam berislam ini sampai kapan? Sampai meninggal. Ya. Kemudian yang kedua kita berharap meminta kepada Allah untuk mendapatkan rahmat Allah. Maka kalau ingin mendapatkan rahmat Allah bisa dengan cara-cara yang tadi. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya. Sesuai dengan waktu yang diberikan 1 jam, pas sudah jam 11. Ya. Tapi sebelum saya tutup barangkali kalau ada yang mau ditanyakan, monggo. Ada pertanyaan? Mungkin pertanyaannya lebih ke arah ini Ustaz. Kan Ustaz tadi kan menyampaikan ayat Al-Quran serta maknanya gitu ya. Kalau untuk misalnya kuliah sendiri jurusannya apa ya? Saya tertarik gitu. Gimana? Kurang agak kerasin suaranya. Iya, ini Pak Ustaz, kalau Ustaz kan tadi menyampaikan kayak ayat Al-Quran terus dijabarin juga gitu maknanya. Itu kalau untuk di kuliah jurusannya apa ya? Saya tertarik gitu untuk mempelajari di dalam itu sih Pak Ustaz. Mau di dalam negeri, luar negeri. Ya. Kalau ingin mendalami ilmu Al-Quran, ya tentu yang dipelajarinya adalah ilmu Quran. Ya, ada jurusan-jurusan Al-Quran di dalam negeri ataupun di luar negeri. Ya, memang kalau di dalam negeri itu ilmu Qurannya lebih kepada metodologi. Ya, tapi kalau pendalaman lebih dalam itu biasanya itu di luar negeri. Ya, jangan tanggung ke Umul Qura, ke Madinah. Ya, gitu. Jadi kalau akan ya pengen mendalami Quran, sok berdoa dari sekarang biar Allah mudahkan, bisa langsung belajar ke Umul Qura atau bisa belajar ke Madinah. Ya, ngambilnya jurusan ilmu Al-Quran. Itu pendalamannya lebih, ya, lebih pendalamannya. Ya, di dalam negeri juga ada. Di Bandung juga ada jurusan ilmu Al-Quran untuk kita mendalami Quran, ya. Hanya kalau yang saya pelajari kalau di kita memang lebih banyak kepada metodologi. Ya, tapi itu juga bagian daripada untuk menggali ilmu Al-Quran. Ya, jadi ada metodologi. Ya. Gitu ya. Jadi ada bisa juga kalau misalkan sekarang ini saya pengen baca gitu, baca apa ya? Silakan baca ilmu ulumul Quran.
Ya, jadi kan ini ada Al-Quran, ya, ada Al-Quran, kemudian ada ulumul Quran. Nah, ulumul Quran itu adalah ilmu-ilmu untuk mempelajari Quran. Kayak misalkan, boleh nggak sih setiap orang menafsirkan Quran? Ya. Yang kalau pertanyaannya boleh, ya boleh-boleh saja menafsirkan Quran. Tapi pertanyaannya, kapasitas kita apa sehingga kita berani menafsirkan Quran? Ya. Dan memang mesti hati-hati kalau kita menafsirkan Quran tapi tidak memiliki landasan ilmu yang kuat tentang ilmu Al-Quran, sehingga yang terjadi seperti sekarang, penafsiran orang-orang liberal. Bagaimana mereka menafsirkan Quran sesuai dengan hawa nafsu mereka? Ya, gitu. Kan banyak ya bagaimana penafsiran orang-orang liberal. Ya. Contoh misalkan saya pernah mendengar salah satu ceramah mereka kaitan dengan pernikahan sama jenis. Ya. Jadi pernikahan sama jenis ayat dalilnya dari Al-Quran. Pernikahan sama jenis, laki-laki nikah dengan laki-laki, perempuan nikah dengan perempuan, ada dalilnya nggak dalam Al-Quran? Kurang itu ayat. Ya, kata kita nggak ada, kata mereka ada dalilnya. Ya, ada dalilnya. Jadi pernikahan sama jenis itu ada dalilnya. Mana dalilnya? Surat Ar-Rum ayat 21. Ya. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya adalah Dia menjadikan pasangan dari jenis kalian litaskunu ilaiha, agar kalian merasa tenang kepadanya. Kata orang ini, si orang liberal ini, dia bilang begini, tujuan pernikahan itu apa? Litaskunu ilaiha. Itu kan tujuan pernikahan itu agar tercapainya ketenangan. Ya. Sekarang kalau wawan nikah aja akhir, misalkan ya, ayat ada namanya sini kan? Jangan. Yang tidak ada siapa namanya? Ini bapaknya. Ya. Misalkan Joni lah gitu ya. Ya. Tidak ada kan Joni, tidak ada sini. Ya. Joni nikah jeung Wawan gitu. Yang tidak ada apa tuh ya? Ya. Ableh kan ya? Jadi Joni laki-laki, Ableh laki gitu. Nah kemudian laki-laki nikah dengan laki-laki, kemudian rumah tangganya tenang, sakinah. Ya. Kira-kira tercapai nggak tujuan pernikahannya? Tidak. Nah, jadi kan mereka menafsirkan begitu. Ya, tujuan pernikahan itu adalah tercapainya ketenangan. Kalau laki-laki nikah dengan laki-laki tenang, ya udah tercapai tujuan pernikahannya, silakan saja. Ya, ini kan penafsiran yang terlalu jauh. Ya, bahkan bukan terlalu jauh, keliru kan. Ya, penafsiran yang keliru. Kenapa? Karena mereka tidak dibekali dengan ilmu ulumul Quran untuk menafsirkan Quran. Ya. Jadi untuk menafsirkan Quran memang perlu ada panduannya. Ya, jangan sampai justru kita menafsirkan Quran sesuai dengan hawa nafsu kita. Ya. Akan baca ayat dalam surat An-Nisa, wala taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan mendekati sholat kalau sedang mabuk. So, kumaha penafsirannya? Jangan mendekati sholat kalau sedang mabuk. Berarti mabuknya temenang bangun sholat. Kalau beres sholat, ya, itu penafsiran yang keliru gitu. Ya. Oh, tidak boleh mabuk itu kalau mau sholat, kalau beres sholat boleh mabuk. Ini ayatnya. Itu kan penafsiran yang keliru. Kenapa? Karena dia menafsirkan Quran hanya potongan-potongan ayat, gitu. Ya, menafsirkan Quran itu nggak bisa potongan ayat. Lihat kalimat yang menyertainya. Lihat kalimat yang jauh. Ya, mana daripada ayat ini apa maknanya? Itu perlu begitu. Dan para ulama itu mereka mendalami ilmu Al-Quran sehingga mereka memahami Quran dengan dengan penuh
apa ya dengan penuh keilmuan lah ya. Jadi bukan menafsirkan Quran sesuai dengan hawa nafsu ya. Jadi intinya kan kalau ingin memahami apa tentang mendalami Quran ya boleh pelajari ilmu ulumul Quran ya. Kalau akan mau kuliah pengen lebih mendalami Quran ya silahkan ambil jurusan ilmu Al-Quran dan tafsir. Jurusannya namanya jurusan IAT ya, ilmu Al-Quran dan tafsir. Allah a'lam bishawab ya. Oh dari perempuan enggak kedengaran suaranya. Maksudnya makan harta. Maksudnya makan. Baik. Apa yang dimaksud dengan wala ta'kulu amwalakum? Janganlah kalian memakan harta. Ya. Maksud memakan harta di situ maksudnya adalah mengambil. Ya. Jadi jangan memakan harta di antara kalian dengan cara yang batil. Maksudnya jangan ngambil harta orang lain dengan cara yang dilarang oleh syariat. Kayak tadi ya, teteh misalkan ya, teteh jualan ya. Teteh enggak apa-apa ya. Ya, jualan. Tapi jualan nanti kemudian di situ ada kecurangan, ada kebohongan. Tapi kita dapat untung. Nah, keuntungan yang kita ambil itulah yang dimaksud dengan memakan. Ya. Jadi memakan harta itu bukan ayam motor dimakan, ya. Ayam aspal dimakan, bukan. Ya. Ya. Jadi kalau orang misalkan dia punya proyek bangun jalan, nah apakah aspalnya dimakan? Enggak. Ya, tapi dia ambil. Harusnya ini aspal kualitasnya kualitas 1, dia pakai kualitas 3. Akhirnya sebagian keuntungannya dia ambil. Nah itulah yang dimaksud dengan memakan. Ya, gitu. Jadi memakan di situ maksudnya adalah mengambil harta orang lain tidak sesuai dengan syariat Islam. Gitu ya? Soalnya korupsi dan harta adalah apakah dia bertanggung jawab rakyat negara? Oh iya. Ya. Kalau orang itu mengambil harta rakyat Indonesia, berarti orang itu bertanggung jawab kepada seluruh rakyat Indonesia. Gitu. Ya. Jadi kalau dia korupsinya mengambil harta rakyat Indonesia, dia harus meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Ya. Kalau dia sebagai wali kota Bandung, kemudian dia korupsi, berarti yang dia rugikan siapa? Warga Bandung. Berarti dia mesti meminta maaf kepada seluruh warga Bandung. Makanya ini yang seringkali ada pemahaman yang keliru. Orang kalau korupsi cukup bangun masjid, korupsi cukup pulang balik umroh, enak. Kalau kayak gitu mah enak aja. Ya, nggak kayak gitu. Orang kalau dia korupsi uang negara nih, maka bagaimana taubatnya? Taubatnya 1, dia kembalikan uang negara itu. Dia kembalikan. Ya. Kemudian taubat dia yang kedua adalah dia minta maaf. Ya, minta maaf. Ya. So, Bapak Ibu yang suka isi pertamax, ya, yang suka isi pertamax, itu orang yang mengkorupsi, yang mengoplos pertamax yang terkali minta maaf tuh. Dia nggak minta maaf. Ya. Dimaafkanlah sama Bapak Ibu. Ya, gitu. Dia harusnya minta maaf. Dia sudah korupsi misalkan dana haji, dia mesti minta maaf kepada rakyat yang sudah menabung untuk melakukan ibadah haji. Ya, gitu. Ya. Jadi nggak cukup. Ya, orang korupsi kemudian cukup dia bolak-balik umroh tiap bulan, enak banget kok kayak gitu. Ya, dia korupsi cukup bangun masjid, bangun pesantren. Ya. Ya. Dulu ada yang datang ke kami Pak, ya. Dan dia sudah dinyatakan bahwa dia koruptor gitu. Datang ke kami, mau ngasih bantuan. Ya. Kita tahan, nggak mau. Walaupun bisa jadi harta yang dia berikannya mah bukan harta korupsi, tapi kita nggak mau. Ya, gitu.
Gitu ya, Bapak Ibu semua. Ya, jadi orang kalau ini gini, kalau kita berbuat dosa sama Allah, maka taubat kita ya cukup antara kita dengan Allah gitu. Tapi kalau kita berbuat dosa kepada manusia, apalagi kalau kita sebagai seorang pemimpin, kemudian kita zalim kepada rakyat, kepada warga, maka tentu minta maafnya harus kepada rakyat, minta maafnya harus kepada warga. Dan kalau pejabat ini dia nggak pernah minta maaf, padahal ada kebijakan-kebijakan yang dia buat dan itu menzalimi rakyat, maka bisa jadi orang yang seperti itulah yang disebut oleh Nabi dengan istilah al-muflis, orang yang bangkrut. Ya, bisa jadi si pejabat ini dia sholat 5 waktu, dia ibadah haji, dia umroh, dia saum Ramadan, bisa jadi dia melaksanakan itu. Tapi kebijakan dia menzalimi rakyat, bisa jadi di akhirat rakyat ini nuntut orang tersebut. Ya, ketika nuntut, maka apa yang akan diberikan? Maka orang itu akan memberikan pahala-pahala amal solehnya. Pahala saumnya dipindahkan, pahala zakatnya dipindahin, pahala umrohnya dipindahin. Ya, sampai akhirnya orang itu saldonya nol, nggak punya apapun. Ya, ketika dia nggak punya apapun, tidak punya kebaikan apapun, ternyata masih banyak orang yang menuntut. Akhirnya apa yang terjadi? Dosa-dosa mereka dipindahkan kepada orang ini. Kata Nabi, itulah orang yang muflis, itulah orang yang bangkrut. Ya, gitu. Gitu ya, Bapak Ibu. Saya kira cukup ya untuk pertemuan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita semua. Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita semua sehingga wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kita meninggal kecuali dalam kondisi berserah diri kepada Allah. Ya, Allahu a'lam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.